Selamat bertemu kembali dengan saya Goodman Syedari di channel YouTube kebanggaan saya, Amatir PM. Amati, tiru, praktek, mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial sederhana tentang LMS model. Dalam LMS model, ada pembagian tugas yang jelas antara admin model dengan guru. Guru akan bisa membuat kelas sendiri, memasukkan sendiri murid-murid ke kelasnya, dan mengisi aktivitas-aktivitas murid dalam kelas jika admin model itu mengubah status guru itu menjadi guru kreator di admin model. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana guru pengajar di model bisa memasukkan murid ke dalam kelas-kelas yang dibuatnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Romo, Brother, Suster, dan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita belajar berbagi. Saya belajar dan membagikan apa yang saya pelajari Bapak Ibu. Jadi saya bukan menggurui kita, tapi kita sama-sama belajar dalam hal yang baru, khususnya tentang learning management system yang dalam hal ini menggunakan aplikasi. Jadi di program IPS seperti itu mata pelajarannya kita baru saja membagi rapor. Kemudian di program IPA seperti ini. Kemudian ini yang penting, kelas konvensional dan kelas online. Jadi yang mau kita lakukan adalah mengonlinekan kelas yang konvensional ini. Kelas konvensional saya pada tahun pelajaran 2019-2020, kelas yang saya ajar adalah 10 IPA 2. Pengajarnya saya Goodman Syedari. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika peminatan. Demikian seterusnya. Kemudian di 11 S3 ada Pak Putu Sumartana. Mata pelajaran yang diampu adalah penjaskes. Jadi realita atau yang mau kita pikirkan adalah bagaimana mengonlinekan kelas-kelas yang konvensional ini ke dalam LMS model yang kita sebut dengan e-learning SMA Santo Paulus. Jadi setelah kami mempelajari, maka adanya istilah yang kita munculkan dalam model itu ada kurs. Kurs itu nanti kita sebut dengan kelas mapel online. Kemudian ada namanya nama singkat dari kursnya. Nama singkat itu sebaiknya menggunakan inisial kita dulu atau kode kita sendiri, lalu dengan mapel kita dan kelas, sehingga mudah, oh ternyata ini kelas yang diampu oleh saya. Misalnya saya buat inisialnya ada GM MTKP 10 IPA 2, pengajarnya adalah Goodman, matematika peminatan 10 IPA 2. Itu kreativitasnya Bapak Ibu semua nanti. Kemudian ada kelompok mapel. Kelompok mapel tadi berdasarkan yang ada bagian awal tadi, pembagian kelompok mapel. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kelas konvensional 10 IPA 2 yang pengajarnya Goodman Syedari, mata pelajaran matematika peminatan, itu di kelas online saya beri nama nanti matematika peminatan 10 IPA 2. Jadi kelas, oh itu ternyata kelas 10 IPA 2 yang saya ajar. Kemudian saya berikan nama kode kelasnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi istilah-istilah dalam model e-learning yang perlu kita pahami sebelum kita nanti memasuki. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti ada kurs kategoris, itu kategori kelas mapel. Jadi kita mengistilahkan seperti itu kesepakatan yang kita pakai. Jadi kalau ada kurs kategoris itu adalah kategori kelas mapelnya. Di situ ada kelompok umum, kelompok A umum, kelompok B umum, kelompok C peminatan. Lalu ada kurs atau kelas mapel. Kelas mapel tadi misalnya matematika umum kelas 10 IPA
Lalu ada istilah kohort. Kohort itu adalah kelas-kelas konvensional tadi. Jadi kelas konvensional yang ada kita ajar di SMA Kasanto Paulus ini 10 IPA 1, 10 IPA 2 dalam model namanya kohort. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini pembagian tugas. Jadi pembagian tugas nanti ada tugas admin guru, ada tugas guru. Yang harus kita lakukan adalah tugas guru mapel, ya. Satu, membuat kelas mapel. Kelas mapel yang kita buat. Jadi nanti kita dalam pelatihan ini adalah coba kita nanti membuat kelas-kelas mapel yang pernah kita ajar tahun 2019, tahun 2020. Ini latihan. Nanti ketika sudah update data, kita bisa langsung memasukkan tahun 2020, 2021. Yang penting latihannya sudah bisa dulu. Yang kedua, memasukkan nama-nama murid di dalam kelas kita. Jadi gambarannya gini Bapak Ibu. Jadi di model itu administrator model itu memasukkan semua dulu data guru dan data murid di sistem model. Kemudian admin model juga membuat guru itu menjadi kreator kurs. Jadi kita harus mengubah semua. Jadi semua Bapak Ibu sekarang adalah kreator kurs, kreator yang membuat kelas. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan membuat kelas, lalu setelah kita buat kelas pasti ada muridnya. Jadi kelas yang kita buat itu kita sendiri yang memasukkan murid. Cara memasukkan murid nanti ada dua cara. Cara satu-satu atau cara per kelompok secara konvensional tadi. Misalnya saya mengajar 10 IPA 1, maka 10 IPA 1 bisa langsung saya masukkan semua. Misalnya Bapak Ibu membuat SKS tambahan misalnya. Kita buat kelas SKS tambahan, lalu murid-murid yang ikut SKS tambahan kita masukkan sendiri di dalamnya. Maka kegiatan kita adalah di dalam model itu. Jadi nyambung semua Bapak Ibu. Oke, akan kita langsung aja praktek. Jadi ini tidak saya tampilkan semua slide-nya. Sekarang kita akan membuat kelas dulu. Sekarang kita akan membuat kelas mapel dulu. Kelas mapelnya. Masuk ke sheet administrasi. Sudah. Lalu kita masuk manage course and categories. Manage dan course kategoris. Kalau terlalu cepat tolong di ini kan ya. Lalu oke. Di sini ada Bapak Ibu. Lalu kategorinya apa di sini? Ada kategori matematika wajib A, B, C. Nah, sekarang Bapak Ibu kaitkan dengan mapelnya Bapak Ibu sendiri. Misalnya saya mengajar matematika peminatan, maka saya klik C, peminatan. Kalau saya mengajar matematika umum, maka saya klik A. Kalau matematika umum, B. Misalnya Pak Putu kan matematika, mapel umum ya, B. Maka diklik B. Jadi ini usahakan sesuai agar apa yang real, yang tadi, yang konvensional tadi kita tuangkan di dalam online, mengonlinekan kelas kita. Misalnya saya akan membuat kelas peminatan misalnya, saya klik yang C. Karena Bapak Ibu banyak yang umum, atau saya coba yang umum A. Oke, ya. Yang umum ya A, kalau yang B silakan memilih. Lalu di sini ya. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini, Bapak Ibu ada gambar gerigi ini ada 3. Berarti ini adalah kelas-kelas yang sudah saya buat. Kelas mapel yang saya buat. Yang ini bahasa Inggris kelas 10 adalah bukan saya buat karena tidak ada gambar geriginya. Itu Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau sini ada gambar gerigi atau gambar seperti gambar mata seperti ini adalah kelas-kelas yang kita buat. Kalau tidak ada gambar apa-apa di sini, itu adalah kelas yang dibuat teman kita guru, bukan kelas kita. Oke. Misalnya saya akan buat create. Nah, sekarang create new course. Silakan Bapak Ibu diklik. Nah, di sini.
Nah, jadi di kurs full name ini silakan Bapak Ibu menuliskan kelas yang akan dibuat. Misalnya saya membuat kelas 12 IPA 3. Saya mengetik matematika umum. Kelas 12 A3. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya klik di sini kurs full name-nya matematika umum kelas 12 IPA 3. Matematika umum kelas 12 IPA 3. Ya. Ya, kelihatan? Maaf, nggak dengar? Silakan kalau Bapak Ibu membuat huruf kapital, silakan, huruf kecil silakan, itu bebas. Jadi nama kelas yang kita buat itu tidak ada ketentuannya, ya. Sebaiknya nama kelas kita gunakan huruf kapital saja karena nama kelasnya. Sudah. Lalu nama, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada nama singkat kelas. Nama singkat kelas ini ikut saja inisial kita, misalnya saya buat GM, Goodman GM, lalu matematika umum MTKU, lalu langsung aja 12 A3, sambung aja, nggak usah ada spasi, langsung saja matematika umum, saya buat GM MTKU 12 A3. Sudah, kalau sudah di sini oke, akan saya jelaskan di sini. Ini kelihatan ya, kalau jauh. Perhatikan Bapak Ibu, modal sudah merancang kegiatan ini dalam 1 tahun. Di sini ada kursus dimulai, kelas dimulai tanggal 27 Juni 2020 dan berakhir ya 20 Juni 2021, enable. Jadi kalau ini kita klik, ya itu berlaku seterusnya. Maka kalau ini kita berikan tanda centang biru, ini sudah muncul, berarti kelas itu berlaku selama satu tahun pelajaran. Biarkan aja centang biru itu muncul. Lalu kalau sudah, ini boleh kita kosongkan atau boleh diisi, terserah Bapak Ibu. Kalau mau diketik silakan, kalau dikosongkan juga boleh. Nanti bisa dieksplor, kalau saya ketik hasilnya bagaimana, jika tidak saya ketik bagaimana hasilnya. Ini misalnya saya kosongkan, Bapak Ibu mengetik agar ada perbedaannya. Misalnya ini saya kosongkan, saya tidak mengetik, Bapak Ibu silakan mengetik. Jadi tampilan yang saya di layar dengan Bapak Ibu nanti melihat perbedaan langsung. Itu biarkan kosong semua. Oke. Di sini ada 2 pilihan, save and return. Kita simpan dan kembali, simpan atau menampilkan. Oke, misalnya kita pilih, kita save and return juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Sudah sampai sama semua Bapak Ibu? Sama ya, kita praktek sama-sama. Sama semua sudah? Belum? Yang penting sudah disimpan kembali kepada ini. Jadi muncul di sini ada kelas 2 matematika umum kelas 12 A3. Sudah muncul matematika umum kelas 12 A3. Jadi kursus yang kita buat tadi sudah muncul. Sudah ya Bapak Ibu ya, kita teruskan. Lalu yang matematika umum 12 A3 tadi itu kita sudah buat kelas, tapi muridnya belum ada Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kita sudah buat kelas tapi muridnya belum ada. Langkah selanjutnya adalah memasukkan murid ke dalam kelas tersebut. Maka kita klik matematika umum atau kelas yang baru kita buat tadi.
Saya sudah muncul. Maaf, saya buat kelas baru dulu. Enggak apa-apa, ini langsung aja. Antum klik aja ke bawah. Ini. Langsung di scroll ke bawah. Tertulis ada guru 1 orang. Judulnya Matematika Umum kelas 12 IPA 3. Pastikan layar Bapak Ibu sudah sampai di sini. Matematika Umum 12 IPA 3. Teacher hanya 1. Sudah sampai di sini semua Bapak Ibu bisa? Oke, sudah ya? Oke, saya lanjut ya. Nanti kita ulang buat kelas yang kedua Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Lalu ini Bapak Ibu lihat enroll user. Silakan diklik, ini ada enroll user. Silakan diklik enroll user. Sudah klik enroll user. Sekarang klik lagi pojok kanan atas ini enroll user. Klik lagi enroll user. Sudah sama ya. Lalu cohort, klik ini ada bundaran, klik cohort ini. Sudah. Oke, saya ulang Bapak Ibu ya. Saya ulang dari sini lagi. Oke, kita akan memasukkan murid ke dalam kelas yang kita buat. Saya ulang. Yang sudah tadi maju, stop aja di situ dulu, tinggal mengulang. Ya. Oke, saya ulang. Silakan Bapak Ibu klik kelas yang baru dibuat tadi. Saya tadi membuat kelas Matematika Umum 12 IPA 3. Saya klik. Setelah diklik ini, enroll ke bawah, di enroll ya, atau tanda panah ke bawah gini. Lalu, nah ini ada keterangan Matematika Umum 12 IPA 3. Lihat, masih ada guru 1 orang, muridnya belum ada Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini ada enroll user. Kita akan memasukkan murid ke dalam kelas itu. Enroll user. Sudah, klik lagi enroll user. Kita akan memasukkan murid langsung 1 kelas Bapak Ibu. Langsung memasukkan murid dalam 1 kelas. Misalnya klik cohort. Silakan Bapak Ibu pilih kelas berapa. Saya tadi memilih kelas 12 IPA 3. Atau di sini langsung riset juga nggak apa-apa. Saya ketik di sini 12 A3 sesuai penulisan yang normal. 12 A3 saya set. Nah ini muncul 12 IPA 3 ada 35 murid. Itu data yang dimasukkan oleh administrator. Jadi 12 IPA 3 data realnya ada 35 murid. Udah, kita klik aja enroll user. Klik. Ya. Enroll user, kita tunggu sebentar berproses. Nah sudah. Tanda enroll user sudah habis dan tidak kelihatan, maka murid itu sudah masuk di kelas 12 IPA 3. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu finish. Enroll bisa kita selesaikan. Kita harus tutup. Selesai. Nah ini. Jadi murid-murid sudah masuk Bapak Ibu. Cukup sampai seperti ada pertanyaan. Jadi langkah awal tadi memasukkan murid. Itu langsung 1 kelas 12 IPA 3. Ini nama-nama muridnya bisa kita lihat semua. Oke, saya akan lanjut bagaimana kalau kita mengajar SKS tambahan, ya. Kalau SKS tambahan kan kita tidak bisa enroll kelas, harus enroll bagaimana?
satu-satu ya. Kalau kita mengajar SKS tambahan atau ada kelas tim lomba atau ekstrakurikuler, kita kan tidak bisa langsung enroll muridnya per kelas, harus satu-satu. Saya akan jelaskan bagaimana cara memasukkan murid satu-satu. Misalnya kita ingin membuat kelas remedi, kelas susulan, dan seterusnya. Maka yang kita masukkan adalah satu-satu. Caranya sama Bapak Ibu. Kembali kepada dashboard dulu, kita klik atau masuk ke dashboard lagi. Atau langsung ke sheet administrasi. Masuk lagi ke sheet administration. Lalu kita masuk sama awal langkah awalnya sama. Lalu manage course categories. Nah, udah. Sekarang misalnya saya ingin atau kita sama-sama ingin membuat SKS tambahan Bapak Ibu. Klik aja SKS tambahan. Ada SKS tambahan pada kategoris. Lalu di sini ada SKS tambahan, belum ada kelas. Saya juga belum ada membuat, jadi kelas SKS tambahannya masih kosong semua. Jadi buat aja create new course, kita klik aja nih. Lalu kita beri nama kelasnya. Misalnya saya buat SKS tambahan, mat umum. SKS tambahan matematika umum. Tahun pelajaran 1920 misalnya. Nah, seperti itu. Lalu kursus kelasnya silakan Bapak Ibu. Saya sebut GM aja, GM SKS tambahan. Ya, ini masalah nama singkatnya itu kreativitas Bapak Ibu. Yang penting, oh itu nanti terekam, oh itu kelas saya. Kalau sudah, karena berlakunya tetap dalam satuan pelajaran, yang ini gak usah kita otak-atik, biar ini tetap enable, centang biru tetap muncul. Kalau sudah langsung aja masuk. Di sini ada save and return. Kita masuk save and return saja. Oke, kita akan melihat lagi kelas yang sudah kita buat, kelas mapel. Silakan Bapak Ibu dicari lagi kelas mapel yang sudah dibuat. Nah, misalnya saya sini SKS tambahan matematika umum 1920. Diklik, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini juga ya, gurunya masih ada guru tok di dalam kelas itu. Ya, kita akan enroll user. Dalam hal ini ya, kita tidak boleh masukkan cohort karena tidak semua murid SKS tambahan. Lalu klik lagi enroll user di sini, enroll user. Lalu kita set aja di sini. Ya. Misalnya yang mau kita cari kelas berapa yang mau kita cari? Misalnya SKS tambahan saya ada anak kelas 10 IPA 2. Saya masukkan 10 IPA 2. 10 IPA 2. Misalnya ada mulai 10 IPA 2. Lalu set aja di sini. Klik set. Nah, ini tinggal kita cari. Jangan semua kita masukkan Bapak Ibu, kita pilih aja. Misalnya saya ingin masukkan bintang, ya, bintang SKS tambahan, bintang pinter, ya, salah, ya. Kalau salah juga nanti data bisa kita edit. Karena ini sebagai contoh saja, misalnya ini saya pilih ada Aurel, masuk enroll aja, sudah masuk dia. Misalnya dari kelas 10 IPA 2 ada 3 orang, 2 enroll lagi, ada 3 orang. Lalu sudah selesai, kita simpan atau finish.
Nah, sudah masuk 3 orang. Misalnya ingin menambah lagi, maka kita masuk lagi ke proses awal lagi. Kita masuk ke proses awal lagi tadi, masuk ke ini aja agar tidak bingung, kembalikan aja ke halaman awal lagi, sheet administrasi tadi. Agar Bapak Ibu tidak bingung dengan simbol-simbol yang banyak itu, masuk aja ke sheet administrasi lagi. Lalu masuk manage and close kategoris. Karena kita sudah membuat kelasnya, langsung aja kita pilih kelas SKS tambahan tadi. Langsung kita cari aja SKS tambahan. Matematika kelas SKS. Ini SKS tambahan, kita klik aja dulu SKS tambahannya. Nah ini Bapak Ibu, bagus ya. SKS tambahannya langsung sudah banyak ini semuanya sudah membuat kelas SKS tambahan. Ada SKS PKWU, ada SKS tambahan mat umum tahun pelajaran 1920 pakai huruf kecil semua. Saya akan kembali ke kelas saya tadi, SKS tambahan matematika umum. Nah ini 1920. Saya klik, lalu saya scroll lagi ke bawah. SKS tambahan. Oh ini maaf ini terklik bahasa Indonesia umum, bukan. Kelas saya tadi matematika umum. SKS tambahan matematika umum 1920. Ini kelas saya. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu. Guru 1 orang, muridnya 3. Yang tadi. Saya kan tadi memasukkan 3 murid di dalam kelas itu. Jadi di dalam SKS tambahan matematika yang baru saya buat tadi, ada 1 guru dan ada 3 murid. Saya ingin menambah murid misalnya dari kelas 11 IPA 4 ke dalam kelas ini. Maka enroll user lagi, enroll user. Maka di sini klik lagi enroll user. Kita klik di sini lagi 11 A4. Berarti Bapak Ibu kita tidak mengklik cohort ya, kita langsung aja situ lalu kita search. Oke, kita tinggal memilih murid-murid yang kita masukkan di kelas SKS tambahan. Misalnya saya pilih, saya klik ke bawah, saya cari ke bawah misalnya saya ganti Hamil 5, ada Nicholas misalnya saya enroll. Ada maksud ini saya enroll lagi. Sudah cukup, misalnya dari kelas 11 IPA 4 hanya 2 orang, cukup, maka ini saya tutup. Finish, tutup.